Kita bertemu kembali di channel Smart Brain, sebuah channel yang menawarkan metode seputar bagaimana mengelola emosi dan meningkatkan kecerdasan. Semoga di kesempatan kali ini, sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang the depletion effect, suatu keadaan di mana sumber daya mental seseorang itu mengalami keterbatasan. Seperti otot, mental, kita juga bisa mengalami kelelahan setelah digunakan secara terus-menerus. Ketika kita mengalami kelelahan secara mental, kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi. Kenyataan ini membuat kita rentan terhadap perilaku impulsif atau mendorong kita melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Bahkan lebih parahnya, kita berkonflik dengan orang lain, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi ketenangan hidup kita. Konflik adalah suatu kondisi pertentangan atau ketegangan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, kepentingan, nilai, atau persepsi yang berbeda dan saling bertentangan. Konflik bisa terjadi di berbagai konteks, seperti dalam hubungan pribadi, kelompok sosial, organisasi, maupun antar negara. Konflik bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak negatif meliputi perpecahan, stres, atau kekerasan, sedangkan dampak positifnya bisa mendorong perubahan, inovasi, dan pemecahan masalah jika dikelola dengan baik. Ketika seseorang mengalami ego depletion atau penipisan ego, ia cenderung kesulitan menahan amarah, frustrasi, atau rasa tersinggung. Ini bisa memicu reaksi berlebihan terhadap situasi yang seharusnya bisa disikapi dengan tenang, sehingga memperbesar kemungkinan konflik. Dalam kondisi lelah secara mental, seseorang bisa membuat keputusan yang impulsif atau kurang dipertimbangkan. Dalam hubungan sosial atau kerja, keputusan yang terburu-buru atau tidak empatik bisa menyinggung pihak lain dan menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, orang yang mengalami kondisi ego depletion lebih sulit menempatkan diri dalam sudut pandang orang lain, sehingga lebih mudah bersikap tidak sabar atau tidak peduli terhadap perasaan orang lain yang lagi-lagi membuka jalan bagi konflik. Bahkan dalam beberapa studi psikologi sosial menunjukkan bahwa ego depletion bisa meningkatkan agresi verbal maupun fisik, terutama dalam situasi yang memancing emosi negatif. Ini tentu saja memperbesar potensi terjadinya konflik. Pengendalian diri adalah kunci utama dalam menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang salah secara moral atau hukum, misalnya mencuri, berbohong, atau melakukan kekerasan. Ketika seseorang mengalami ego depletion, kemampuannya untuk berkata tidak terhadap godaan atau dorongan negatif menurun drastis. Ini bisa membuatnya lebih mudah melanggar hukum demi kepuasan sesaat atau pelampiasan emosi. Misalnya, seseorang yang sepanjang hari menahan stres di tempat kerja bisa lebih mudah meledak secara fisik atau verbal dalam situasi kecil di malam hari, termasuk dalam bentuk kekerasan domestik atau perkelahian. Dalam kondisi mental yang terkuras, seseorang cenderung mengambil keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ini sangat berbahaya dalam konteks hukum, karena bisa mendorong tindakan pencurian impulsif, kleptomania, perilaku seksual yang melanggar hukum, atau kekerasan yang tidak direncanakan. Selain itu, ego depletion juga melemahkan kapasitas seseorang untuk memikirkan konsekuensi moral dari tindakannya. Ia bisa merasa bahwa tindakannya masuk akal dalam kondisi itu, padahal secara objektif melanggar norma hukum dan sosial. Dalam kondisi lelah dan frustrasi, seseorang bisa merasa berhak mencuri uang perusahaan karena merasa tidak dihargai atau dibayar cukup, meskipun tindakan itu jelas melanggar hukum. Seseorang yang mengalami ego depletion juga lebih rentan terhadap tekanan sosial atau ajakan dari orang lain untuk melakukan hal negatif. Dalam kondisi lelah mental, seseorang lebih mungkin untuk ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Sebagai contoh, seorang remaja yang mengalami kelelahan emosional dan tekanan dari keluarga bisa lebih mudah terpengaruh untuk ikut melakukan tawuran atau tindakan kriminal bersama teman sebayanya. Untuk mengantisipasi terjadinya ego depletion, langkah pertama yang penting adalah menjaga keseimbangan antara beban mental dan pemulihan diri. Salah satu cara utama adalah dengan mengelola energi kognitif secara bijak, yaitu tidak memaksakan diri terus-menerus dalam aktivitas yang menguras konsentrasi dan emosi tanpa jeda. Misalnya, bekerja dalam waktu lama tanpa istirahat bisa mempercepat kelelahan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu istirahat secara berkala dalam rutinitas harian, seperti teknik Pomodoro, yaitu bekerja 25 menit lalu istirahat 5 menit untuk menjaga kesegaran kognitif. Istirahat yang cukup, tidur berkualitas, dan asupan gizi yang seimbang juga membantu mempertahankan kekuatan pengendalian diri. Latihan penguatan diri juga dapat menjadi langkah preventif.
Misalnya, seseorang dapat melatih kemampuan kontrol diri dengan cara-cara sederhana, seperti menunda kesenangan kecil, menjaga postur tubuh tegak, atau mempraktikkan meditasi dan mindfulness secara rutin. Studi menunjukkan bahwa latihan kecil semacam ini dapat memperkuat otot mental dan menambah daya tahan terhadap ego depletion. Selain itu, menghindari situasi pemicu stres atau konflik yang berulang juga penting, karena lingkungan yang penuh tekanan secara kronis mempercepat kelelahan psikologis. Manajemen stres melalui olahraga, relaksasi, atau hobi juga bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam menjaga kesehatan mental dan menghindari depresi ego. Jika seseorang telah mengalami gejala ego depletion, seperti mudah marah, sulit konsentrasi, atau kecenderungan impulsif, maka langkah pertama adalah menghentikan aktivitas yang menguras energi mental secara langsung dan segera memberi waktu untuk pemulihan. Jangan membuat keputusan penting dalam kondisi ini. Alihkan perhatian pada aktivitas yang menenangkan, seperti berjalan kaki, mendengarkan musik santai, atau sekadar menarik napas panjang beberapa kali untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yakni sistem yang menenangkan tubuh. Dalam jangka pendek, konsumsi glukosa dalam jumlah kecil seperti buah atau makanan ringan sehat dapat membantu memulihkan energi kognitif, karena otak membutuhkan glukosa untuk menjalankan fungsi pengendalian diri. Selain itu, penting untuk mengenali dan menerima bahwa kondisi ego depletion adalah normal dan tidak menunjukkan kelemahan pribadi, melainkan sebuah kondisi biologis yang bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, berlatih untuk lebih sadar diri atau self-awareness saat mulai merasa kehilangan kendali emosi atau membuat keputusan impulsif dapat membantu seseorang berhenti sejenak dan mencegah tindakan yang mungkin merugikan. Dalam lingkungan kerja atau pendidikan, pemimpin atau guru juga dapat membantu mengurangi risiko ego depletion dengan menciptakan sistem kerja yang realistis, memberi dukungan emosional, dan mendorong budaya istirahat yang sehat. Sahabat Smart Brain yang budiman, mengantisipasi dan menanggulangi ego depletion memerlukan kombinasi antara pencegahan jangka panjang melalui pengelolaan diri dan penanganan jangka pendek saat gejalanya muncul. Dengan strategi yang tepat, individu dapat menjaga kendali atas perilaku dan keputusan mereka, sekaligus menghindari konsekuensi negatif seperti konflik, stres berlebih, atau bahkan tindakan melanggar hukum. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan menyalakan tombol notifikasi agar kamu tetap terhubung dengan channel ini dan tetap menyimak video-video dari kami selanjutnya. Akhir kata, Kira dan kru menghaturkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat semua, terutama telah menyimak video hingga tuntas, dan membuat channel ini terus berkembang dengan merekomendasikannya kepada sahabat yang lain. Sampai jumpa lagi.